Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Gali Haji Pambudi dengan NIM 33321800058. Pada video kali ini saya akan melakukan review terhadap jawaban ujian akhir semester saya pada mata kuliah medan elektromagnetik. Ya. Seperti yang dilihat pada instruksi soal ini, seluruh mahasiswa disuruh untuk membuat video tentang jawaban UAS-nya masing-masing, yang kemudian akan diupload di Spada bersama dengan jawaban UAS-nya. Ya, langsung saja ke soal. Ini ada perintah untuk setiap soal ABC merupakan 3 digit terakhir NPM setiap mahasiswa. Jika 0 maka diganti 1. Karena NIM saya atau NPM saya itu akhiran belakangnya 0, 5, dan 8, maka 3 digit terakhirnya untuk A, B, dan C, maka A diganti 1 karena 0 diganti 1, lalu B itu 5, dan C adalah 8. Ya, langsung saja untuk soal nomor 1. Yang diketahui muatan listrik berikut: QA sama dengan 30 new coulomb di titik A sama dengan BX kuadrat AX ditambah 7Y kuadrat AY ditambah Z AZ. Untuk rho L sama dengan 12X kuadrat new coulomb per M di sepanjang garis 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5M. Lalu yang ditanyakan adalah potensial listrik di titik P, X, Y, Z yang kemudian diganti dengan A, B, C, berarti di titik P 1,5,8. Lalu pada B, yang kita cari adalah densitas flux listrik pada titik P. Lalu yang C adalah total usaha yang diperlukan untuk memindahkan seluruh muatan ke titik P. Langsung saja pada jawaban. Ya, seperti yang tadi saya jabarkan, diketahui, ditanya, dan jawab. Pertama untuk A, kita jabarkan dulu. Ini A sama dengan BX kuadrat AX tambah 7Y kuadrat AY tambah Z AZ. A di sini adalah E ya. Berarti di sini B-nya kita ganti dengan angka 5, lalu 7 dan Z. Ya, seperti ini. Lalu E sama dengan min divergent V. Maksudnya di sini ada seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Kalau tidak salah pada bab 4, rumus E itu sama dengan min divergensi dari V. Nah, di sini divergent V itu sama dengan min dV per dx, min dV per dy ay, min dV per dz az. Kita masukkan saja atau substitusikan saja ke persamaan dengan E, lalu dengan divergent V-nya di sini. Lalu akan didapatkan V sama dengan min 5X kuadrat dx, min 7Y kuadrat dy, min Z dz. Jangan lupa ini diintegralkan ya. Ini untuk vektornya AX, AY, dan AZ. Karena kanan dan kiri memiliki vektor yang sama, maka akan dihilangkan saja, saling menghilangkan. AX, AY, dan AZ dicoret saja bisa, sehingga didapatkan seperti ini ya. Lalu untuk V sama dengan setelah diintegralkan ya, sehingga mendapatkan min 5/3 X pangkat 3 dikurangi 7/3 Y pangkat 3 dikurangi setengah Z kuadrat. Lalu untuk V di titik P, atau bisa kita sebut V 1,5,8, sama dengan min 5/3 X nya diganti 1
pangkat 3 dikurangi 7/3. Y-nya diganti 5 pangkat 3 dikurangi 1/2, 8 pangkat 2. Sehingga dihasilkan min 325,33 volt. Lalu untuk B yang ditanya adalah densitas flux listrik di D pada titik P. D di titik P sama dengan epsilon 0 dikali E 1,5,8, yaitu E ini 1,5,8. Jadi E yang di sini, nah, kita substitusikan dengan angka 1,5,8 sebelumnya kan E, maka kita substitusikan sehingga dihasilkan 5AX ditambah 175AY ditambah 8AZ. Ya, karena rumus densitas ya sama dengan epsilon 0 kali E, maka langsung saja masukkan angkanya 8,854 kali 10 pangkat min 12, yaitu epsilon 0. Epsilon 0 adalah permitivitas di ruang hampa udara atau permitivitas vakum. Lalu kemudian E-nya dimasukkan ke sini. Ya, kemudian dilakukan perhitungan matematis sehingga didapatkan densitas di titik P adalah 44,27 AX ditambah 1549,45 AY ditambah 70,83 AZ. Ya, ini kan karena di sini ada 10 pangkat min 12 ya. 10 pangkat min 12 sehingga satuannya menjadi picocoulomb per meter persegi. Ini untuk mewakili 10 pangkat min 12. Karena 10 pangkat min 12 maka menjadi pico. Ya, kemudian C. C di sini yang ditanya adalah usaha total untuk memindahkan seluruh muatan ke titik P, W total. Ya, kita pertama di sini diketahui rumusnya adalah W sama dengan min Q dengan batas B dan A. B adalah batas atas, A adalah batas bawah. Rho L per 2pi epsilon 0 rho A rho dikali D rho A rho. Ini bisa kita sederhanakan. Ya, ini kita bisa sederhanakan menjadi min Q rho L per 2pi epsilon 0 ln B per A. Karena di sini rho A rho memiliki 2 sehingga bisa saling menghilangkan A rho dot A rho. Lalu D rho per rho itu sama saja dengan ln B per A. Setelah diintegralkan ya, jangan lupa diintegralkan sehingga didapatkan rumus seperti ini. Ya, langsung saja masukkan kebersamaan. Min 30 kali 10 pangkat min 6 dikali 12x kuadrat x 10 pangkat min 6. Ini langsung dimasukkan sini. Ini ln 5 per 0. Ya, ln 5 per 0 itu sebenarnya tidak ada ya, tidak terdefinisi karena ada 0 di sini. Makanya kita pecah menjadi ln 5 dikurangi ln 0. Ln 0 bisa kita abaikan karena tidak ada nilainya. Ln 5. Masukkan ln 5 sehingga ini perhitungan ini adalah min 6,747. Min 6,474 dikali 1,609. Sehingga dihasilkan dari perhitungan yang ini adalah min 10,4167 joule. Karena ini usaha maka satuannya adalah joule. Ya, lalu untuk soal nomor 2. Diketahui dua material dielektrik pada daerah 1, ya, Rho lebih kecil sama dengan 4 cm, dan daerah 2 Rho lebih besar sama dengan 4 cm memiliki konstanta dielektrik ER 3,5 dan 1,5 masing-masing. Ya, jadi di sini untuk daerah 1 ER-nya adalah 3,5 dan daerah 2 ER-nya adalah 1,5. Berarti ini ada ER1 dan ER2. Ya, di sini diketahui
D2 sama dengan rho Z cos psi aro ditambah rho Z cos psi up psi ditambah rho AZ nano kolom per M kuadrat. Yang ditanyakan di sini adalah A. Medan listrik 1 dan D1 atau densitas 1 di titik M rho psi Z yang kita ganti menjadi B,45 derajat, C. Berarti sesuai dengan aturan NIM yang ada di atas, B diganti dengan 5, C diganti dengan 8, maka 8,45 derajat, 8. Lalu pada B, polarisasi P2. P2 sini adalah polarisasi di titik M. Lalu yang C adalah densitas energi di setiap daerah material di elektrik. Densitas total nih. Berarti D1 dan D2 ditotalkan. Berarti ini soal yang bercabang ya. A, B, dan C saling berkaitan. Langsung saja ke jawaban soal. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, diketahui, tadi ditanya. Nah, ini jawabannya untuk A. Berarti ilustrasinya seperti ini ya. Daerah 1, daerah 2 terdapat pemisah ya. Dengan D2 sama dengan rho Z cos psi aro tambah rho Z cos psi up psi ditambah rho AZ. Ya, ini merupakan soal boundary condition ya pada dielektrik. Langsung saja seperti yang kita tahu, kondisi batas untuk boundary condition itu E1T sama dengan E2T. Ya, E adalah D per epsilon. Epsilon adalah permitivitas. Ya, permitivitas atau epsilon itu sama dengan ER dikali E0. Maka untuk E bisa kita pisah menjadi ER E0. D1 dan D2 sama-sama kita lakukan seperti ini ya. Sehingga didapatkan, oh ya, ini E0 kanan kiri sama ya, dicoret saja sehingga saling menghilangkan. D1T per epsilon R ER sama dengan D2T per ER2. Ya, kemudian di sini kita masukkan ke yang akan kita cari, yaitu D1T dulu, karena kita akan mencari D1 pertama. Itu ER1 dibagi ER2, tinggal pindah silang aja. D1 berarti ini ER1 kali D2T dibagi ER2. Ya, tinggal kita masukkan saja ER1 3,5 dibagi ER2 1,5 dikali D2T. Ya, D2T ini adalah ini ya, 28,28 APSI ditambah 5 AZ ya, sehingga akan didapatkan 66 APSI tambah 11,67 AZ. Pada D komponen normal, D1N dikurangi D2N sama dengan rho S ya, karena di sini adalah sama dengan 0, maka D1N sama dengan D2N. Lalu yang kita tahu adalah AN sama dengan AX, maka D1X sama dengan D2X. D1 sama dengan D1X tambah D1T. Hal ini D1X-nya katanya kan AN sama dengan AX, maka D1X sama dengan D2X. Maka D2X yang ini nilainya sama dengan D1X, maka tinggal kita pindahkan saja. Sehingga D1 sama dengan 28,28 aro ditambah 66 APSI ditambah 11,67 AZ dengan satuan C per cm persegi, karena yang ada di soal adalah cm ya.
Ya, lalu untuk mencari E1 sama dengan D1 per epsilon 1. Tinggal kita masukkan 28,28 ARO tambah 66 APSI tambah 11,67 AZ yang sudah kita dapatkan ini dibagi dengan 3,5 yaitu ER, lalu dikali dengan 8,854 dikali 10 pangkat min 12 atau yang kita kenal dengan E0, sehingga dihasilkan sama dengan 0,9125 ARO ditambah 2,129 APSI ditambah 0,3765 AZ kali 10 pangkat 12. Ini 10 pangkat min 12 pindah ke atas. Ya, selanjutnya untuk pertanyaan bagian B ya, 2B. Polarisasi P2 di titik M. Kita tahu bahwa rumus polarisasi yang sudah diajarkan, yang sudah saya dapatkan ya, yang sudah diajarkan kepada saya, bahwa D2 ya kan, ini kan 2 ya, sebenarnya D sama dengan epsilon 0 dikali E ditambah P. P di sini adalah polarisasi, sehingga P2 atau P di daerah 2 sama dengan D2 dikurangi epsilon 0 dikali E2. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa A dan B itu saling berhubungan. Namun sebelumnya di sini kan kita mencari E1 ya. Kita sekarang selanjutnya mencari E2. Sama seperti cara yang di sini, E1, D1 per E1. Kalau untuk mencari E2 sama dengan D2 per E2. Ya, 28,28 ARO ditambah 28,28 APSI ditambah 5 AZ. Ya, langsung kita substitusikan ke sini. Ya, biar cepat ya. Ini kan epsilon 0, ini epsilon 0. Coret saja. Mereka saling menghilangkan. Selanjutnya 28,28 tambah 28,28 APSI tambah 5 AZ dibagi 1,5 sehingga didapatkan seperti ini. 18,85 ARO dikurangi 18,85 APSI dikurangi 3,3 AZ. Lalu seperti pada persamaan ya, D2 kurangi epsilon 0 kali E2. Ini D2 dikurangi E2 kali epsilon 0 yang sudah dikali seperti ini. Udah deh, tinggal saling dihitung sehingga didapatkan P2 sama dengan 9,43 ARO ditambah 9,43 APSI ditambah 1,67 AZ. Ya, selanjutnya untuk C, kita mencari densitas energi di setiap daerah material di elektrik. Berarti D sama dengan D1 ditambah D2. Ya, D yang kita dapatkan D1 tambah D2 sehingga dihasilkan jawaban seperti ini, 56,56 ARO ditambah 94,28 APSI ditambah 16,67 AZ. C per Cm pangkat 2. Ya, selanjutnya pada soal nomor 3. Pada suatu daerah konduktor terdapat medan magnet. Ya, diketahui H sama dengan YZ dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat AX kurangi Y kuadrat XZ AY ditambah 4X kuadrat Y kuadrat AZ A per M. Ya, yang ditanyakan yaitu tentukan A densitas arus atau J di titik P, Y, Z seperti yang tadi di perintah atas ya, yaitu X, Y, Z diubah menjadi 1,5,8. Arus yang melalui daerah X sama dengan min 1,0 lebih kecil dari Y, Z lebih kecil dari 2. Densitas flux magnet B di titik P. Ya, langsung saja ke jawaban. Yang diketahui H, ini adalah medan magnetnya. Yang ditanyakan adalah
J di titik P, lalu I yang melalui daerah X, Y, dan Z, dan densitas flux magnet B di titik P. Ya, langsung saja. Untuk mencari J, bisa kita gunakan rumus J sama dengan divergen H. Ini adalah Ampere law, ya, hukum Ampere. Hukum Ampere dengan melihat persamaan Maxwell. Ya, tinggal kita masukkan J sama dengan divergen H. dH per dx AX tambah dH per dY AY ditambah dH per dz AZ. J sama dengan D per dx kali YZ X kuadrat ditambah Y pangkat 3Z AX. Ya, ini semua ini dari sini ya. Ini semua didiferensialkan. Kan ini delta ya, delta diferensial, delta ini sebenarnya delta H per delta X itu sama dengan diferensial D per dx, biar gampang saja ini, biar nggak pusing. Lalu J sama dengan 2YZ X ditambah Y pangkat 3Z. Ini hasilnya, hasil yang udah diferensialkan, diferensial parsial ya. Jadi untuk X ya X yang diferensialkan, Y ya Y, Z ya Z. Sesuaikan dengan AX, AY, dan AZ di sini. AX, AY, dan AZ. AX ya berarti X, AY berarti Y, yang diferensialkan, AZ berarti Z. Karena di sini nggak ada Z, berarti tidak ada yang didiferensialkan. Ya, sehingga didapatkan J di titik P 1,5,8 sama dengan, ya kita masukkan 1,5,8 X, Y, dan Z-nya, sehingga didapatkan J 1,5,8 sama dengan 1080 AX ditambah 80 AY ditambah 100 AZ. Ya, selanjutnya adalah C. C yang dicari adalah densitas flux magnet B di titik P. Densitas flux magnet yaitu B. B sama dengan nu0 kali H. B 1,5,8 sama dengan nu0 dikali H 1,5,8. H 1,5,8 sudah kita dapatkan. Ini H ini tinggal kita masukkan ke angka X, Y, dan Z-nya. Substitusikan saja ke persamaan sehingga didapatkan seperti ini. Ya, kita substitusikan langsung ya ini ya. Biar cepat aja ini. Soalnya udah deadline. Ya, balik lagi ke soal. Setelah didapatkan ini, ya, lalu dihitung, bisa kita lihat perhitungannya. Langsung didapatkan 13,06 AX dikurangi 2,51 AY ditambah 1,25 AZ kali 10 pangkat min 4. Ini biar angkanya nggak kegedean ya yang di sini, sedangkan di sini dikali 10 pangkat min 7 sangat kecil ya. Sehingga komanya kita geser. Jadi 13,06 ini 2,51 digeser sebanyak 3 kali. Sehingga min 7 kali 10 pangkat 3 didapatkan 10 pangkat min 4 WB per M pangkat 2. Karena ini adalah B ya. B satunya WB per M pangkat 2 atau Tesla. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 4. Diketahui sebuah loop sirkular, berarti lingkaran dengan jari-jari 20 A kuadrat B, 20 dikali A kuadrat B ditambah C dalam sentimeter. Nah, kita ubah dulu dalam bentuk meter ya. Lalu diketahui selanjutnya adalah Z sama dengan 0 dan medan magnet B sama dengan 10 cos 377 T AZ miliweber per M pangkat 2. Tentukan tegangan induksi VEMF pada loop.
atau bisa kita simbolkan dengan epsilon juga bisa, karena di sini VEMF, maka kita gunakan ini saja. Ya, langsung ke soal. Loop sirkular ya, dengan R sama dengan 2A kuadrat plus 2A kuadrat B tambah C CM. Z sama dengan 0, B sama dengan 10 cos 377T AZ miliweber per meter persegi. Lalu langsung saja ke jawaban. Ini kita masukkan dulu. R sama dengan 2 kali 1 kuadrat dikali 5 ditambah 8 sama dengan 26 cm. Nah, 26 cm ini kita ubah ke meter dulu sehingga didapatkan 0,26 meter. Lalu selanjutnya kita mencari flux. Rumus flux sama dengan integral S B kali ds. Ya, selanjutnya ds karena Z sama dengan 0, maka ds sama dengan R kali dr kali d psi kali AZ. Kita masukkan ke persamaan ya. Untuk B yang sudah diketahui dan ds. Sehingga di sini integralnya ada 2 kali. Ini integral untuk psi, ini integral untuk R. Ini untuk psi dan R. Ini yang psi dan ini yang R ya. Karena di sini ada R, sini ada nggak ada psi ya di sini ya. Jadi untuk diintegralkan, maka 10 cos 377T keluar, tidak dapat diintegral karena tidak ada di sini. Lalu selanjutnya karena psi dianggap 1 ya, sehingga saat diintegral menjadi psi dengan batas 2pi dan 0. Lalu R di sini setelah diintegralkan menjadi 1/2 R kuadrat dengan batas 0,26 dan 0. Ya, lanjut selanjutnya psi 10 cos 377T. Ini karena 0 kan tidak ada ya. Sama dengan 0 juga. Ini 2pi. Untuk 2pi ya 2pi substitusinya. Untuk 0,26 kuadrat per 2. Yang untuk 0 juga 0 karena setelah 0 disubstitusikan ke R, hasilnya juga 0. Ya, kemudian nah ini 2 dengan 2 bisa kita coret ya. Hasilnya tinggal 10 dikali 0,26 pangkat 2 dikali pi. Pi nya kita gunakan 3,14 sehingga didapatkan 2,123 cos 377T miliweber. Lalu VEMF sama dengan min d flux per dt. Nah, ini biasanya rumus-rumus yang ada di SMA dulu ini. Ya, karena di sini ada tambahan yang lebih rumit lagi ya. Karena B-nya di sini merupakan vektor. Nah, di sini kan vektor sudah dihilangkan ya. Lalu sama-sama saja. VMF sama dengan min D flux ini masukkan ke sini per dt. Jadi ini diferensial terhadap waktu. Berarti ini ada variabel t ya di sini ya. VMF sama dengan min 2,123 dikali 377 ya kan, karena ini cos. Cos saat didiferensialkan menjadi min sin. Sin, makanya di sini ada min. Dikali 10 pangkat min 3. Ini kan sebelumnya mili ya. Kita ubah jadi mau jadikan vol kan ini kan. Biar nggak mili vol. Jadi ini 10 pangkat min 3 dikeluarkan. Lalu VMF sama dengan 800,4 sin 377T. Ini setelah dikali ini 377 kali 2,123, ini min sama min jadi plus kan. Lalu dikali 10 pangkat min 3. Ini kan 800 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya bisa kelihatan 0,8 sin kali 377T vol.
Ya, demikian jawaban dari saya. Apabila jawaban saya banyak yang salah ya, harap dimaklumi karena jawaban ini adalah jawaban UAS saya ya. Jadi meskipun benar atau salah, namun saya sudah berusaha dan saya jujur mengerjakan ini sendirian, tidak dibantu oleh teman-teman atau yang lain, hanya berdasarkan buku dan ilmu yang saya tahu saja. Apabila banyak yang salah berarti ilmu saya masih kurang. Kalau banyak yang benar ya alhamdulillah, ilmu yang diserap saya terpakai semua. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih kepada dosen mata kuliah medan elektromagnetik yang telah mengajarkan saya. Apabila saya punya salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.